Tuhan, kami mengucap syukur akan kemurahan dan anugerah-Mu. Memang Kaulah Allah kami yang tidak pernah berubah, tetapi kerap kali kami yang berubah dan tidak setia kepadamu, sehingga kami banyak mengalami segala problema dan segala hambatan. Tetapi Tuhan, Engkau penuh kasih, Engkau jamah tiap-tiap pribadi kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Engkau menghendaki kami sempurna sama seperti Engkau. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Semuanya ini adalah anugerah-Mu semata-mata. Engkau berbicara, Tuhan Roh Kudus sendiri yang berbicara, menyentuh hati dan kepikiran kami, sehingga semuanya itu hanya untuk kepujian dan hormat bagi nama-Mu dan berkat bagi sesama manusia. Terima kasih Bapa. Berkaryalah pada malam hari ini. Hamba-Mu ikat segala kuasa gelap. Jangan turut ambil bagian dalam firman Tuhanku ini. Hanya Tuhan Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapan-Mu ada dalam hidup hamba-Mu, hidup anak-anak-Mu, supaya semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu itu ada permulaannya dan ada akhirnya. Tetapi di dalam segala perkara itu harus ditetapkan dari permulaan dan pada akhirnya. Banyak orang hanya memperhatikan perkara-perkara yang permulaan, tetapi tidak pada akhirnya. Banyak orang membangun, di dalam pembangunan negara kita juga maju pesat, semua bangun. Tetapi bagaimana akhirnya yang menetapkan. Demikian juga anak-anak Tuhan, membangun permulaan, membangun dengan Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dengan penuh pengorbanan. Apakah akhirnya masih tetap? Ini yang menjadi masalah, saudara. Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran kepada saya, dan Tuhan mengatakan yang penting itu adalah titik akhir. Bukan titik mula-mula, tetapi titik yang terakhir. Mengapa? Karena dapat kita membangun, tapi tidak mendapatkan pemeliharaan, kita tidak dapat menikmati itu. Maka dari itu saudara, di dalam kesaksian daripada Dr. Budiono tadi bagaimana? Anaknya keberapa tadi? Ke-6. Sudah tidak mau. Kira-kira pada waktu kawinnya pertama kali itu bagaimana? Waktu pertama kali ketemu kawin itu kira-kira sudah punya rencana enggak ya? Punya anak berapa nanti? Ada yang ngira-ngira mau punya anak sebanyak-banyaknya, 1 janda keluar. Ada yang tidak mau, malah dikasih banyak. Kita dapat merencanakan, tapi Allah yang menetapkan, saudara. Saya sendiri dulu itu tidak seneng anak. Saya bilang sama istri saya begini, kita kawin, tidak usah mikiri anak. Kenapa? Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, tidak usah pusing-pusing. Karena apa? Karena punya anak itu pusing, saya bilang. Sebab apa? Sebab saya ini saudaranya itu 9. Anak ibu saya itu 10, tidak ada 1. Jadi tinggal 9. Dan anak banyak itu yang saya perhatikan, ayah bunda saya itu tidak ribut karena anak. Ribut terus sampai saya bilang gini, Papa, mama itu kok suka ribut karena anak. Mau bikin anak itu dulu itu ndak mikir-mikir, saya bilang.
Kok ribut terus? Yang bikin nak papa sendiri toh. Kok sekarang kok jadi ribut, jadi bahan peributan. Lah wong anake yang anak banyak, risiko banyak, biaya banyak, makean banyak. Lalu ini minta, kepala jadi pusing dia bilang. Lah kalau kau gitu, mbok ya jangan bikin. Kenyataan ini saudara, hidup permulaan ini yang menjadikan apa? Yang menjadikan tidak dapat dipeliharakan. Pemeliharaannya ini loh yang menetapkan. Bangun gampang, tapi memelihara yang sulit. Di dalam pemeliharaan kita belajar firman Tuhan. Kita belajar di dalam pernikahan. Segala sesuatu yang dimulai dari permulaan yang baik belum tentu indah. Tetapi sesuatu yang dimulai dengan Tuhan harusnya diselesaikan dengan indah. Tetapi kerap kali orang Kristen yang terpancang di dalam dirinya, di dalam firman-Nya apa? Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Ayat ini paling hafal orang Kristen. Ya toh? Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ini orang Kristen paling senang. Saya punya saudara dulu. Dia seorang pengusaha yang berhasil luar biasa. Dari tukang kelontong, jadi mikul jual kain. Punya pabrik yang besar luar biasa, hektaran pabrik tekstil. Pada waktu dia sudah berhasil jadi miliarder, kami injili, saya berkata, kau cepat terima Yesus. Saya tidak tahu mengapa saya pada waktu itu saya bisa bicara. Dia paling suka itu ngejamakan saudara-saudara. Ini orang memang hatinya terlalu baik. Sampai setiap saudara datang mesti dia mesti ajak makan semua keluarga. Sampai saya bilang, ini orang kok paling suka makan, saya bilang. Tidak ada waktu itu sampai diadakan. Satu saat saya berkata, kau terima Yesus. Waktunya sudah sangat singkat. Saya ngomong gitu itu saya tidak sadar, saudara. Baru umur 47 tahun. Saya ngomong waktunya sudah sangat singkat. Oh ya, betul. Wah, pikir saya seneng dia mau terima. Saya tinggal cuma 3 tahun kok. Pabrik semua sudah jadi, semua sudah jalan. Anakku sekarang tinggal cuma 2 tahun lagi, dia akan pulang dari luar negeri jadi dan memimpin perusahaan-perusahaan ini semuanya anakku. Setelah itu aku akan berhenti. Semua saya serahkan kepada anakku dan aku akan pensiun, saudara. Dia tidak mau lagi memimpin perusahaannya. Dia mau menyerahkan semuanya kepada anak-anaknya. Dan anaknya itu selesai semua. Saya berkata, siapa yang tahu waktu kedatangan Tuhan untuk menjemput kita? Wah, enggak apa-apa toh, wong cuma 3 tahun kok. Aku sekarang barusan 47, belum terlambat. Setelah itu umur 50, seluruh hidupku aku mau abdikan untuk Tuhan. Saudara tahu, baru begitu 3 bulan kemudian dia konferensi dengan direktur dari perusahaan-perusahaan asing di Hong Kong. Sedang berunding, pulang mau berangkat itu check up. Seluruh tubuh check up dan dokter mengatakan sempurna. Dia berangkat sendiri
ke Hong Kong, berunding mau membuat pabrik yang lebih besar. Sedang berunding gini, saudara tahu, dia berkata, badanku kok lemes, aku tak pulang sebentar, coba panggil dokter. Dia masuk ke hotel, dia tidur, dokternya belum datang, dia sudah putus nyawanya. Saudara tahu? Saya berbicara dengan dia 3 bulan sebelumnya, saya tidak tahu kalau waktu dia sudah amat singkat dijemput untuk waktunya harus pulang. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan kapan, tetapi kerap kali kita ingin kedatangan Tuhan itu bersama-sama. Lalu pulang naik ke awan-awan gitu loh, kayak terbang yang diharap-harap itu. Padahal Tuhan itu berkata, berjaga dan berdoa, karena engkau tidak tahu kapan engkau dijemput. Betul enggak? Jemput itu kadang-kadang itu bisa sekarang, bisa nanti, bisa lusa, bisa nanti malam. Jangan enak-enak. Kita harus siap, saudara. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita sudah siap, seneng, tidak ada takut. Mau masuk tidur itu loh, tidak dengan ketakutan. Nanti malam Tuhan datang, amin. Malah diharap-harap tak suruh datang cepat kok. Kenapa? Karena di sana itu enak luar biasa. Di sini banyak masalah. Waktu kawin saja semuanya manis, semuanya bagus. Betul enggak? Ada enggak yang di sini kawin nangis? Enggak ada loh. Semua ketawa, semua bagus ya. Mbok cacat toh ya ditembel-tembel sampai mulus. Ya toh? Alisnya yang bengong sedikit dilurus ke sampai ya toh, supaya kelihatan itu mulus. Nggak peduli nanti jadinya kayak apa, pokoknya waktu kawin mulus. Segala disediakan, nggak ada yang punya pikiran bakal kekurangan, betul nggak? Semua siap, nggak ada itu loh diada-adakan. Sampai kalau perlu utang, loh betul nggak? Ada yang mau ngawini anaknya itu loh pikiran gini. Mau ngawini anaknya ndak apa-apa, utang sih, urusan nanti dibayar. Karena apa? Karena merindukan adalah satu persatuan yang kekal. Kita belajar firman Tuhan, sebab saya tadi berdoa Tuhan ini mau memberkati gedung pemakaian baru, tapi Tuhan berkata berbicara perkara perkawinan di Kana. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Sampai di sini dulu. Saudara perhatikan, orang ini pasti famili daripada Tuhan Yesus dan Maria ibu Yesus. Karena Yesus dan murid-muridnya serta Maria diundang di dalam perjamuan kawin. Pada waktu perjamuan kawin ini diadakan, pasti orang itu sudah menyiapkan air anggur, sudah menyiapkan segala makanan, tidak akan kekurangan. Sebab tak mungkin kalau mau mengadakan pesta kawin tidak sedia makanan dan minuman yang serba cukup, karena akan mempermalukan nama keluarga. Betul tidak?
Tetapi tidak dikira bahwa terjadi apa? Kekurangan. Kenapa? Yang datang peminum semuanya. Tukang minum. Orang membangun gedung, orang merencanakan segala sesuatu, selalu tidak diperkirakan bahwa biaya itu makan terus sampai akhirnya tidak cukup. Firman Tuhan tadi berkata, katakan kepada mereka. Dan Tuhan memberikan bayangan, orang bikin gedung ini, dulunya direncanakan paling-paling berapa puluh juta. Tapi kenyataannya itu, airnya kok, uang itu kok masuk terus. Pembangunnya bilang, kurang, bangun lagi, duit, bangun lagi, duit, kurang lagi. Yang bangun sampai rasanya, sudah habis. Kantongnya sudah kempes, ini tapi kurang terus. Ini loh saudara. Di dalam satu pembangunan, di dalam satu yang dimulai, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalau engkau mengundang Yesus di dalam satu pembangunan, di dalam suatu perencanaanmu, apa yang engkau tidak tahu, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Tetapi banyak orang Kristen kalau mau mulai, dia tidak dengan Yesus. Kalau sudah ada kesulitan, Yesusnya diundang. Betul enggak? Kalau punya perencanaan, enggak sama Yesus. Sebabnya apa? Merasa sudah mampu. Tapi kalau sudah ada kesulitan, Yesusnya dipanggil-panggil. Saudara dulu pada waktu pacaran mau cari jodoh, tanya Yesus enggak? Tuhan, itu jodohku enggak ya Tuhan? Tanya enggak? Enggak ada toh? Enggak ada, ini geleng-geleng tante ya bilang. Enggak tanya Yesus, tapi kalau sudah mulai kawin, anaknya keluar, sudah mulai ribut terus, Yesusnya dipanggil enggak? Hah? Ya. Iya tak? Iya. Sebabnya apa? Sudah tidak ada yang nolong. Dokter tidak bisa tolong, saudara tahu. Penyakit, obat bisa, dokter bisa. Tapi kalau mendamaikan suami istri ribut, tidak bisa. Kenapa? Hati, faktor hati, saudara. Ibu bapak harus sadar, anak-anak harus sadar. Kalau engkau mau bahagia, harus dimulai dari permulaan sampai akhir dengan Yesus. Selalu saya tanamkan kepada anak-anak saya. Anak saya umur 10, 11, 12 saya sudah berkata, mulai sekarang berdoa. Berdoa untuk apa? Jodohmu. Hah? Bingung dia. Hah? Jodoh? Wong belum mikir kok, Pak. Siap-siap. Supaya jodohmu itu disiapkan sama Tuhan. Sifat dan perangainya dikikis, dicocokkan. Sebab kalau enggak, kamu nanti ngikisnya susah. Sebab kamu ketemu, kamu harus minta dari dia. Kalau bukan jodoh, tak usah. Biarpun cantiknya kayak apa, kamu kesengsemnya gantengnya kayak apa, jangan kesengsem, palsu dalamnya. Karena apa? Karena kita tidak tahu isi dalam hati manusia. Kelihatannya cocok, dilihat dari luar cocok segalanya. Sudah ketemu tidak cocok, kerep cekcok. Ini kenyataan, saudara. Sebab saudara saya sendiri ngalami. Waktu dia jatuh cinta, ini teman sebaya saya, anak tante saya. Mereka kumpul bermain sama bertiga, saya, dia sama satu Taci yang saya panggil Taci itu. Ini engkau, Taci sama saya, orang tiga kumpul terus lama-lama ini dua orang jatuh cinta.
Saya bilang, loh kamu kan masih saudara toh. Lah wong seneng kok. Ini cocok. Saya bilang, masih saudara. Anak om sama anak tante. Dah baik, saya bilang. Nanti kelemahan-kelemahanmu itu loh, nanti jadi satu. Dia bilang apa? Dah, kita cocok. Cocok. Akhirnya papa mamahnya ini tahu. Walah anak-anak ini gitu. Terus mamai bilang, daripada sama orang lain lebih baik mereka jadi satu. Lalu orang tua ini pada berdoa. Dan om saya berdoa, Tuhan, ini kok anak-anak pada jatuh cinta ini bagaimana? Tuhan bilang apa? Bukan jodohnya. Lalu dia kasih tahu sama kakak-kakaknya, itu bukan jodoh nih lu anakmu itu. Orang tua bilang apa? Cocok. Dilihat dari segala macam cocok. Persis bagus. Om saya berkata, itu bukan jodohnya, kata Tuhan. Waktu saya juga sudah berdoa pada waktu muda itu, Tuhan berkata, lihat itu bukan jodoh yang aku berikan. Tetapi mereka memaksa karena mata dan telinganya melihat semuanya baik, indah, cocok. Dipestakan luar biasa, kelihatannya bahagia, bersanding, ketawa-ketawa. Saya lihat sendiri kelihatannya ya kelihatannya ya cocok kok ya, saya bilang. Baru kawin 6 bulan, si istri tidak bisa bangun. Sakit terus-terusan. Dari mulai kawin bulan pertama sampai 6 bulan. Di tempat tidur bangun, tidur terus. Di tempat tidur sakit-sakitan. Akhirnya diperiksa dokter berkata, ini ndak bisa, suami istri ini ndak cocok. Kenapa? Yang satu hot, yang satu frigid. Yang satu panas, yang satu dingin, meletek. Gelas yang dingin, ada air dingin, dituangi air panas, kletek, pecah. Gelas istri ini ndak kuat, pecah. Lalu dia bilang ini tidak bisa. Lalu akhirnya istrinya berkata, aku tidak sanggup kok. Saudara tahu, hanya kawin 6 bulan. Akhirnya cerai. Ini loh saudara. Maka dari itu kalau engkau memulai segala sesuatu harus dengan Yesus. Jangan seorang diri karena engkau tidak tahu apa yang ada di dalam hati dan kepikiran. Sifat dan perangaimu tidak ada yang tahu, hanya Yesus yang tahu. Dan kalau dia memberikan itu yang terbaik. Lalu pada waktu orang kawin ini kelihatan anggurnya habis, yang ribut mantennya atau yang ribut orang lain? Hah? Orang lain, saudara tahu. Yang ribut itu justru orang lain. Di sini dijelaskan yang ribut justru siapa? Maria, ibu Yesus. Maria ini adalah seorang yang suka sekali memperhatikan penderitaan orang lain. Dia paling suka memperhatikan kesukaran orang lain. Saudara menjadi anak-anak Tuhan kerap kali suka enggak melihat orang lain? Suka memperhatikan penderitaan orang lain atau suka ngoreksi orang lain? Hah? Suka lihat orang lainnya sama persis sama Maria. Ya toh? Suka lihat orang lain. Maria suka lihat penderitaan, saudara suka lihat kesalahan. Ya toh? Loh, masalah keributan itu dari mana? Ayo, dari mana coba?
Dari melihat orang lain loh. Nanti dulunya waktu pacaran ditutup-tutupi. Saya dulu kalau pacaran sama istri saya tuh nutup-nutupi. Semuanya kelihatannya mulus. Kalau saya datang semua sudah rapi. Padahal sebelum itu mungkin tadi pembantunya dimaki-maki. Sebabnya apa? Nggak cepet-cepet menyelesaikan segala sesuatu. Tapi kalau pacar sudah datang, mulus semuanya. Ya dah. Setelah kawin, kelihatan belangnya semua. Lu kok gini? Ya dah. Terus kalau sudah kelihatan belangnya bagaimana? Dalam hati mulai ngomong loh, ngerti oh gini ya kondisi itu ndak mau loh. Kalau sudah ngomong gitu, timbul kekecewaan ndak? Hah? Kalau timbul kekecewaan, mulai menghakimi, apa jadinya? Terjadi ketidakpuasan, saudara tahu. Kalau engkau tidak mulai dengan Yesus, engkau tidak punya jaminan. Apa yang saya alami adalah satu jaminan. Makanya saya mengatakan, Tuhan, aku tidak mau kawin. Dulu saya itu tidak mau kawin. Saya kalau ngomong sama mama saya, Mah, aku tidak mau kawin. Kenapa? Aku lihat mama papa bingung. Kawin kok ribut terus. Tidak mau kawin. Buat apa kawin ribut terus, saya bilang. Akhirnya ribut karena mertua. Waduh. Sudah ini cocok, mertuanya yang jadi masalah. Wah, saya bilang mertua lagi. Saya ini cucu, disayang emak. Jadi kerap kali tahu kalau ada ribut lari ke tempat emak. Di emaknya, mama saya bilang, mak, tidak usah melu-melu. Anak ini ndak nanti terlalu manja. Mertua jadi gara-gara lagi. Karena apa? Menyayangi yang lain lebih. Inilah saudara. Masalah itu timbul terus. Makanya saya sampai kata gini, aku tek kawin ndak mau punya mertua. Sampai ngomong gitu, ndak mau punya mertua. Marahi ribut. Saudara tahu, saya tidak sengaja tahu perkataan semua saya semuanya jadi. Waktu Tuhan mengatakan itu jodohmu, saya lihat, wah, jodohku ini. Wah, yang istriku sekarang itu jodohku. Saya bilang, waduh itu. Tapi saya lihat, loh, kok punya mertua? Wong bapaknya itu masih hidup. Saya bilang, wah, aku dulu sudah bilang jodohku tidak ada mertuaan, tidak punya mertua. Saudara tahu, saya barusan kenalan sama dia berapa bulan, bapaknya mati. Repot, sakit jantung, umurnya barusan 40 mati. Waktu mati saya kaget. Aduh, umur 15 istri saya sudah tidak punya papa. Umur 7 tahun mamahnya sudah mati. Bayangin saudara. Dan dia anak yang terkecil. Saya bilang, aduh tidak punya mertua temenanan ini nanti si Doni. Dan memang tidak punya saya. Sampai akhirnya istri saya itu menganggap saya itu adalah suami dan ayah. Karena dia sudah tidak mempunyai ayah lama sekali. Dan kita membina karena Tuhan. Di dalam pertengkaran saya selalu mengatakan, Tuhan, aku tidak cocok sama istriku, sama calonku itu yang kau berikan. Tapi justru di situ, karena aku mengundang Tuhan pertama kali, Tuhan yang berkata, kue cocok sama calon istrimu. Aku sukanya uraan, istriku rapi. Aku kasar, istriku halus. Bayangin saudara. Saya bilang gak cocok segala-galanya. Saya itu manusia yang gak suka makanan Eropa. Karena apa? Dari kecil dicekoi makanan Chinese food terus. Jadi yang namanya keju itu gak suka.
Istri saya sukanya makanan Eropa, keju nomor 1. Lah saya datang sana disuguhin keju. Wah. Suguhin sup Eropa, dak suka saya bilang. Sampai istri saya bilang, lah kok bertentangan semua ya, dak cocok. Saya bilang iya. Saya orang GKI, dia orang Pantai Costa. Saya orangnya seneng diem, dia senengnya keplok-keplok. Wah, gak cocok meneh. Sampai saya bilang, Tuhan kok gak cocok? Saya bilang. Tuhan berkata, cocok. Ini loh saudara. Sehingga satu saat pernah terjadi konflik yang sangat tajam. Saya berkata gini, Tuhan, saya akan datang ke rumah dia. Kalau saya katakan kepada dia bahwa dia harus ikut saya ke gereja GKI, dia tidak mau, aku putuskan tidak jadi. Habis orang laki mana mau kalah.